Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Irawan, masih di channel ABC Suara Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari karya Kadioseta yang berjudul Desa Tanggul Mayit. Buat kalian yang penasaran dengan cerita lengkap atau cerita lainnya dari Kadioseta, kalian bisa cek langsung nih dari sumbernya. Dan untuk linknya nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja dengerin cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Desa Tanggul Mayit. Kisah ini mengenai sebuah desa yang hanya memiliki penghuni pada malam hari dan menyimpan kenyataan yang sangat mengerikan. Sebuah desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah yang sekitarnya dijadikan proyek tambang batu dan tambang pasir. Pada suatu hari, sebuah bis dari arah ibu kota terlihat akan melintas di depanku. Aku menoleh ke arah tulisan tujuan bis itu terpasang. Sebuah kota di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai dengan tujuanku. Aku melambaikan tanganku hingga bis itu berhenti tak jauh dari tempatku berdiri. Lalu aku menaiki sebuah bis yang cukup tua dengan beberapa kain kursinya yang telah robek. Ya, aku tidak bisa mengeluh. Saat ini aku harus benar-benar mengatur uangku agar bisa bertahan di kota itu hingga waktunya aku menerima upahku. Saat setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman, aku membuka lembaran surat yang dikirimkan kepadaku dengan mengatasnamakan sebuah perusahaan. Gilang Mahardika. Namaku tertulis dengan jelas di lembaran kertas itu sebagai pertanda bahwa aku diterima untuk bekerja di proyek perusahaan tempatku akan bekerja nanti. Wah, masnya juga mau ke proyek perusahaan itu? Tanya seseorang yang baru saja masuk ke bis ini saat berhenti di daerah Cikampek tadi. Iya mas, masnya juga? Tanyaku kepada orang tersebut. Dengan cepat orang itu membuka lembar kertas miliknya. Terlihat sebuah nama Wiryanto SE di sebuah surat yang mirip dengan yang kupegang saat ini. Kenalin, saya Wiryanto. Panggil saja saya Yanto, ucap orang tersebut. Aku menyambut tangannya sambil memperkenalkan namaku. Nama saya Gilang mas. Kok bisa kebetulan ya? Sepertinya memang banyak yang diterima. Saya juga mendaftar sama teman saya. Dia juga diterima kok, tapi dia terlanjur dapat kerjaan lain. Saya duduk di sini boleh? Cerita Yanto sambil meminta izin untuk duduk di sebelahku. Aku mengangguk dan cukup kaget. Rupanya cukup banyak yang diterima di pekerjaan ini. Tenang, gak usah takut penipuan. Toh uang sakunya sudah dikirimkan di depan kan? Lanjut Yanto. Ucapan Yanto benar. Untuk perjalanan ke lokasi proyek, kami sudah dibekali dengan uang saku yang dikirim langsung ke rumah kami. Setelah melakukan persetujuan via telepon. Sebenarnya saat itu aku cukup heran. Seandainya ada yang berniat jahat dengan mengambil uang itu, perusahaan itu pasti akan sangat rugi. Perjalanan menuju tempat tujuan kami pun cukup lama. Kami bercerita panjang lebar hingga mulai akrab. Rupanya Yanto sering naik bis ini saat masih sering bolak-balik ke Cikampek, sewaktu dia masih kuliah di Jogja dulu. Butuh 1 malam untuk sampai di tujuan kami dengan bis ekonomi yang seperti ini. Pasalnya hampir di setiap kota bis ini berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang.
Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam bis kami berhenti di sebuah tempat makan yang terletak di kota Gringsing. Aku mau makan di depan saja, di restoran sini mahal, ucap Yanto setelah mengamankan barang berharganya saat akan meninggalkan bis ini. Aku ikut mas, uangku juga pas-pasan, ucapku sambil mengikuti Yanto yang sedang berjalan. Sebuah warung makan yang cukup kumuh dan hanya tertutup tenda biru terletak tak jauh di depan restoran tempat bis kami parkir. Di dekatnya juga banyak truk-truk kecil yang sedang parkir. Sepertinya warung makan ini juga tempat langganan mereka. Bu, makan bu, ucap Yanto seperti sudah biasa ke tempat ini. Iya mas, lauknya apa? Jawab seorang ibu yang segera mengambilkan nasi. Yanto memilih beberapa lauk yang terlihat menggiurkan. Tak mau kalah, perutku yang sudah keroncongan sedari tadi juga memaksaku untuk memesan menu yang tak jauh berbeda dari Yanto. Sepiring nasi dengan lauk yang menumpuk memenuhi piringku. Edan mas, porsinya gak kira-kira, tanyaku kepada Yanto. Kaget ya? Nanti kamu lebih kaget kalau udah bayar, jawab Yanto. Entah mengapa rasa makanan di warung pinggir jalan ini terasa sangat nikmat saat itu. Padahal ini hanya warung biasa. Minumnya mas, ibu warung mengantarkan 2 gelas teh hangat di sebuah gelas besar kepada kami dan segelas kopi hitam kepada seseorang di belakang kami. Dan kami baru sadar, rupanya ada seseorang yang duduk di belakang kami. Walaupun dengan porsi yang besar, tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan makananku. Sekaligus kami juga mengejar waktu agar tidak tertinggal oleh bis. Sudah bu, berapa? Ucap Yanto sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Masnya 15, mas satunya 14.000, ucap ibu penjual tersebut. Seketika aku pun kaget. Makanan sebanyak itu hanya dihargai 15.000. Kalau di kota pasti sudah lebih dari 20.000, pikirku. Tuh, kaget kan? Pokoknya kalau keluar kota cari tempat makan yang banyak truk parkir, udah enak, porsinya banyak, pasti murah, ucap Yanto kepadaku. Aku pun hanya mengangguk. Ini ilmu baru untukku. Dengan segera aku mengeluarkan uang untuk membayar bagianku. Namun tiba-tiba tangan seseorang menahan lenganku. Masnya mau kemana? Ucap seorang bapak tua yang sedari tadi duduk di belakang kami dan memesan kopi hitam tadi. Kami mau ke proyek di Jawa Timur, Pak, jawabku kepada orang tersebut. Ini ada apa toh, Pak? Tanya Yanto yang maju mendekat berusaha melindungiku. Tunggu di sini sebentar ya. Ucapnya yang segera pergi meninggalkan kami menuju samping warung tempat motornya terparkir. Itu siapa bu? Tanya Yanto ke ibu pemilik warung. Saya kurang tahu namanya, tapi dia sering mampir ke sini kalau pulang mengantar bawang merah hasil panennya, cerita ibu warung. Bapak itu kembali dengan tergesa-gesa dan membawakan 2 benda yang terbungkus lipatan kertas. Saya ada firasat tidak enak. Ini dibawa dulu saja. Kalau firasatku salah, benda ini boleh dibuang, ucap bapak itu kepada kami. Ini ada apa, Pak? Tanyaku kepada bapak tersebut. Sudah Gilang, dibawa saja. Bapak ini berniat baik kok, ucap Yanto yang entah mengapa bisa langsung percaya dengan bapak tersebut. Bu, duitnya saya titipkan ke bapak ya,
lanjut Yanto yang segera mengajakku untuk pergi. Aku menoleh ke arah bapak itu. Ia seperti membacakan doa pada uang kami dan memberikannya kepada ibu pemilik warung. Setelah kejadian itu, aku mulai merasakan keanehan di perjalanan kami. Samar-samar aku merasakan ada yang memandangiku jauh dari kursi di belakang bis. Pemandangan malam hari di luar jendela pun mulai tidak nyaman untuk dilihat. Akhirnya aku memutuskan untuk memaksakan diri untuk tidur dan berharap terbangun saat bis ini sudah sampai di terminal. Duk duk duk. Samar-samar terdengar suara dari arah jendela bis di sebelahku. Sebenarnya rasa kantukku lebih menguasai tubuhku dan membuatku malas untuk membuka mata. Namun suara itu terus terdengar tanpa henti dan membuatku kesal. Aku membuka gorden bis yang sebelumnya kututup untuk menghalau cahaya kendaraan lain yang mungkin saja mengganggu tidurku. Aku memperhatikan keadaan di luar jendela. Namun hanya hamparan sawah dan bukit-bukit yang terlihat sangat gelap di malam hari. Sama sekali tidak kutemukan sumber suara tersebut. Dengan tenang aku mencoba kembali untuk tidur. Namun sebelum sempat menutup mata, aku mendengar suara itu lagi dan segera menoleh ke arah suara itu. Tak bisa kupercaya. Dari jendela bis itu terlihat seorang nenek berpakaian kemen Jawa memperhatikanku dari luar jendela. Rambut putihnya terurai acak-acakan tertiup angin. Seluruh bola matanya terlihat putih dan ia tersenyum dengan gigi-giginya yang berlumuran darah. Anehnya lagi, nenek itu bergerak mengikuti kecepatan bis ini. Ia melayang. "Setan!" teriakku mencoba membangunkan Yanto. Namun, ia tidak bergerak sedikit pun dari tidurnya. Begitu juga penumpang bis lain. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Aku menoleh dan nenek itu masih ada di sana. Ia tertawa sambil mengatakan sesuatu. Namun sama sekali tidak terdengar olehku. Seketika aku teringat benda yang diberikan bapak tadi di warung makan. Sejak menerima benda itulah semua kejadian aneh ini terjadi. Aku mencari lipatan kertas yang kusimpan di sakuku, mengeluarkannya dan segera merobeknya berkali-kali dan membuangnya ke bawah. Benar. Seketika wujud nenek itu menghilang dan aku tak merasakan lagi sosok yang memandangku dari belakang. Aku mencoba mengatur nafasku dan menoleh pada Yanto. Dia bisa tidur dengan tenang. Mungkin saja dia sudah sadar tentang hal ini dan membuang benda itu dari tadi. Singkat cerita, tempat menjelang pagi, bis ini sampai di tempat terminal yang tujuan kami. Setelah bertanya-tanya, rupanya tempat yang kami tuju masih cukup jauh. Kami harus menaiki satu kali angkutan umum ke halte proyek dan menaiki bis perusahaan untuk mencapai desa tempat kami akan bekerja nanti. Aku dan Yanto memutuskan untuk sarapan di terminal sebelum melanjutkan rute yang ditunjukkan tadi. Lewat tengah hari, kami sudah sampai di halte proyek dan melihat beberapa orang juga sedang memasuki sebuah bis dengan nama perusahaan yang merekrutku dengan Yanto. "Pak, masuk ke dalamnya jauh enggak?" tanya Yanto kepada supir bis perusahaan yang akan membawa kami dan beberapa karyawan yang lainnya. "Lumayan mas, mungkin sekitar 1 jam," jawab sopir bis dengan wajah yang sudah cukup tua itu.
Di sana ada sinyal telepon, tanya Yanto kembali. Sopir bis itu hanya menggeleng sambil mengucapkan, di sana susah sinyal, Mas. Mendengar jawaban sopir itu, Yanto segera mengambil handphonenya sambil menyibukkan jarinya. Sepertinya ia mengabari orang terdekatnya sebelum kehilangan sinyal. Mungkin ada baiknya juga aku mengabari orang rumah bahwa aku sudah tiba di tujuan. Bis kecil itu membawa kami masuk melalui celah-celah hutan dan memasuki jalur tanah yang belum diaspal. Mungkin saat hujan, kendaraan roda 4 akan sulit melalui jalur ini. Aku memperhatikan jalanan dan melihat beberapa kali pelang menunjukkan sektor proyek. Beberapa truk pengangkut batu dan peralatan berat berada di sana. Namun, bis ini tidak menuju ke sana dan berjalan lebih jauh lagi. Mungkin saja tempat ini tidak hanya digarap oleh satu perusahaan, pikirku. Hingga akhirnya bis pun berhenti di sebuah desa. Tak pernah kupikirkan ada sebuah desa di dalam pedalaman hutan ini. Mesnya ada di sana, bangunan yang paling besar di timur desa. Nanti malam setelah jam kerja ada petugas yang menghampiri kalian. Ucap sopir bis itu yang segera meninggalkan kami dengan terburu-buru. Aneh, ucap Yanto tiba-tiba. Tidak ada orang lain sekitar kita di desa ini. Benar juga, hanya kami dan beberapa calon karyawan lainnya. Tak ada siapapun, namun bangunan kayu di sekitar tempat ini masih terawat seolah selalu dihuni. Aku dan Yanto mengikuti karyawan lainnya untuk masuk ke mes dan berharap menemukan orang lain atau petugas perusahaan di mes itu. Namun ternyata nihil. Mes ini memiliki 2 tingkat dengan 2 ruangan di setiap lantai. Satu ruangan di tiap lantai terkunci dan di setiap kamar yang terbuka berisi 10 ranjang yang mirip seperti asrama militer. Kita sebelahan aja ya. Di sini aja dekat pintu keluar, ajak Yanto. Aku pun setuju dan segera menaruh barang-barangku sekaligus menunggu bergantian dengan calon karyawan lain untuk menggunakan kamar mandi. Sangat hening. Tanpa adanya suara dari orang-orang di sini, desa ini benar-benar terasa tenang, namun sangat misterius. Hal misterius ini semakin menjadi ketika tepat saat pergantian hari, lampu dari rumah-rumah yang sebelumnya kami kira kosong itu tiba-tiba menyala. Perlahan suara pintu terbuka dari beberapa rumah. Perempuan-perempuan muda dengan pakaian desa keluar dari rumah tadi. Hal ini jelas terlihat aneh. Sayangnya hanya kami berdua yang melihatnya. Yanto, kok bisa ya? Satu desa isinya perempuan cantik semua. Mereka tinggal sama orang tua atau suaminya ya? Tanyaku yang heran, sekaligus terkesima dengan keadaan ini. Namun anehnya reaksiku berbeda dengan Yanto. Ia terlihat panik dan ketakutan. Mendengar suara ramai dari luar mes, karyawan lain keluar dan mencari tahu. Rata-rata dari mereka bereaksi sepertiku. Tak sedikit yang menghampiri warga desa untuk memulai basa-basi. Suasana malam di desa yang kukira akan menyeramkan ternyata menjadi ramai, tidak seperti yang kubayangkan tadi. Mas, dari kota mana? Tiba-tiba terdengar suara wanita menghampiriku. Wanita itu terlihat cantik, dengan wajahnya yang manis, namun entah aku samar-samar seperti pernah melihat pakaian Jawa yang ia kenakan.
Saya dari belum sempat menjawab, tiba-tiba Yanto menarikku masuk ke dalam mes. Keanehan pada dirinya benar-benar tidak dapat kumengerti. "Beresin barang-barang kamu, kita pergi dari sini," ucap Yanto. "Maksudmu apa, Mas?" tanyaku yang keheranan. Yanto merogoh saku kantung celananya dan mengeluarkan sebuah benda yang sebelumnya telah kubuang. "Kamu masih nyimpan ini?" ucapnya sambil menunjukkan lipatan kertas yang diberikan oleh bapak yang kami temui di warung tadi. Aku menggeleng. "Sudah aku buang di bis tadi. Ada kejadian aneh soalnya." Yanto menyerahkan benda itu ke tanganku sambil mengucapkan, "Sana lihat sendiri apa yang terjadi di luar," perintah Yanto kepadaku. Aku berjalan perlahan menuju pintu mes. Perasaanku berbeda dari yang tadi kurasakan. Hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhku, dan seketika bulu kuduku merinding. Bahkan untuk membuka gagang pintu pun aku merasa ketakutan sekarang. Sebelum memutuskan untuk keluar, aku memutuskan untuk mengintip dari jendela terlebih dulu. Dan sontak aku terjatuh dengan kaget. Karena aku melihat sosok yang ada di depan jendela itu. Masnya sini keluar, ngobrol bareng yang lain," ucap seorang wanita. Bukan, dia bukan wanita. Wanita yang sebelumnya terlihat cantik, kini berubah seperti nenek tua dengan rambut yang acak-acakan, matanya yang putih, dan senyumnya yang berlumuran darah. Aku baru ingat, baju yang ia gunakan persis seperti nenek yang kulihat mengikuti di jendela bis malam. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Seketika wajahku pucat. Aku menyeret kakiku meninggalkan jendela dan merangkak ke arah kamar tempat Yanto berada. Yanto sudah siap membereskan barang-barangnya, dan aku segera berlari menyusulnya mengambil barang-barangku. Sayangnya sudah ada dua makhluk yang menunggu di depan mes. Beruntung mereka tidak mencoba masuk ke tempat ini. Hari pun semakin malam. Kami berdua menunggu dengan cemas, sementara kami sadar sesekali nenek tua itu menengok ke dalam mes. Satu sisi aku merasa menyesal telah membuang benda yang diberikan oleh seorang bapak di warung tadi. Namun beruntung Yanto tidak membuangnya. Tak tahan dengan suasana yang mencekam cukup lama, Yanto mengecek seluruh sisi mes yang mungkin bisa menjadi pintu pelarian kami saat ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat malam semakin larut. Satu persatu pintu dan jendela diintipnya. Yanto mencari sisi yang sekiranya aman untuk kami. "Kita keluar lewat jendela belakang," perintah Yanto. Aku tidak dapat berbuat apa-apa selain menurut ucapan Yanto. Kami melempar tas sebelum melompati jendela. Sepertinya sosok dua nenek yang menghampiri kami tidak menyadari kepergian kami. Dengan berhati-hati, kami berjalan melintasi halaman belakang rumah kayu desa itu. Dari jauh, terlihat desa sudah semakin ramai saat sekumpulan pria calon karyawan tadi mulai nyaman duduk di teras rumah-rumah warga. Tanpa adanya lipatan kertas yang mungkin adalah jimat ini, semua terlihat wajar, seolah mereka sedang bercengkrama dengan warga desa. Sayangnya, kenyataannya mereka sedang bercengkrama dengan makhluk berwujud nenek tua yang mengerikan keluar dari setiap rumah. Tepat saat hampir memasuki wilayah hutan, kami melihat seseorang yang memasuki hutan juga
bersama dengan seorang nenek tua itu. Entah apa yang mereka bicarakan, hingga laki-laki itu mau mengikutinya hingga ke dalam hutan. "Di sini saja," ucap laki-laki itu. Tanpa jimat tadi, rupanya nenek itu terlihat berwujud cantik, seperti sedang menggoda laki-laki itu. "Moh, nanti ketahuan yang lain," ucap sosok itu dengan manja. Mereka masuk semakin dalam ke arah hutan. Kami mengikutinya perlahan hingga sampai ke tempat yang cukup luas. "Udah, di sini aja. Aku udah gak tahan," ucap laki-laki itu yang segera memeluk tubuh wanita itu dan mencumbui tubuhnya. Seolah terbakar oleh hawa nafsu, laki-laki itu membuka setiap helai baju yang dikenakan oleh wanita itu dan melampiaskan hawa nafsunya. "Pelan-pelan mas, malah masih panjang," wanita itu memandangi laki-laki tersebut dengan wajahnya yang misterius, sementara laki-laki itu menikmati tubuhnya. Sayangnya aku sudah tahu dengan jelas wujud asli wanita itu. Samar-samar dari kegelapan hutan terlihat nyala lampu. Dari lampu teplok bergerak mendekat ke arah mereka. Laki-laki itu terlalu asik menikmati tubuh setan nenek tua itu, hingga ia tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Seorang pria tua renta berjalan terseok-seok membawa lampu minyak di tangan kiri dan sebuah parang di tangan kanannya. Ia meletakkan lampunya di tanah dan berjalan dengan kakinya yang terlihat kurus kering mendekati laki-laki itu. Dengan sekuat tenaga, kakek tua itu menjambak laki-laki yang seperti terhipnotis dengan tubuh wanita itu. Laki-laki itu tersentak. Namun setan wanita itu menyentuh pipi pria itu untuk memaksanya untuk terus menatap ke arahnya. Setelah kakek tua mengangkat kepalanya dan menebas tanpa ampun hingga terpisah dari tubuhnya. Hampir saja aku berteriak, namun Yanto berhasil membekap mulutku. Aku menahan mual saat darah laki-laki itu bermuncratan dari lehernya hingga membasahi tubuh wanita itu. Anehnya wanita itu terlihat menikmatinya dan menjilati semua darah yang ada di tubuhnya. "Sudah, tugasmu sudah selesai," ucap kakek tua itu. Nenek tua yang masih menikmati darah di tubuhnya segera berdiri, meraih tangan kakek itu dan menciumnya. Sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan hutan dengan senyum yang puas. Kakek tua itu kembali mengambil lampu minyaknya, menenteng kepala bersama parang dan pergi ke arah yang berlawanan. Tubuhku lemas. Aku tidak dapat bernapas dengan benar. Yanto jauh lebih tegar dariku, seolah ia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Aku pernah melihat desa gaib sebelumnya. Itu dulu saat tersesat di alas Merapi. Namun tidak pernah aku melihat yang semengerikan ini, ucapnya yang ternyata juga berusaha menahan rasa takutnya. "Ini berarti kita mau ditumbalkan sama yang mengundang kita ya?" tanyaku kepada Yanto. "Bisa jadi. Yang penting sekarang kita pergi dulu," perintah Yanto. Aku menguatkan diriku untuk berjalan meninggalkan desa ini. Samar-samar terlihat dari jauh ada lagi orang yang memasuki hutan di sisi lain. "Lalu mereka gimana?" tanyaku yang merasa khawatir dan tidak bisa membayangkan apabila mereka semua mati seperti tadi. "Kita saja belum tentu selamat. Kenapa harus ngurusin mereka?" ucap Yanto. Tidak ada yang salah dari ucapan Yanto.
Tapi jantung ini terus berdegup kencang setiap membayangkan kejadian itu. Belum sempat berjalan lebih jauh, tiba-tiba muncul seorang wanita dari kegelapan hutan menghadang jalan kami. "Mas, mau kemana?" tanya wanita itu dengan tatapan yang sepertinya sedikit marah. Kami tidak dapat berkata-kata. Salah jawab sedikit, mungkin nasib kami akan seperti laki-laki tadi. "Kalian melihat apa?" tanyanya dengan tatapan yang curiga kepada kami. "Oh, enggak. Air di mes mati. Kami lagi mencari sungai buat mandi," jawab Yanto. Rupanya Yanto cukup pintar mencari alasan. Jika tidak, wanita itu pasti akan menanyakan kenapa kami membawa tas kami keluar dari mes. "Oh, pakai sumur di rumah saya saja. Ayo saya antar," ucapnya. "Iya, nggak usah repot-repot. Tadi mas itu bilang airnya sudah nyala, makanya kita mau kembali," balas Yanto kembali. Kami segera berbalik arah kembali ke desa. Namun saat wanita itu tidak terlihat, kami kembali masuk ke dalam hutan. "Dia pasti bisa berbuat sesuatu," ucap Yanto tiba-tiba. "Siapa?" tanya aku kepada Yanto. Yanto merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam yang sudah dipastikan tidak ada sinyal. "Biar ku pegang jimat itu. Kamu Gilang, pergi keluar dari tempat ini secepat mungkin. Saat sudah mendapat sinyal, hubungi temanku ini dan ceritakan semuanya," perintah Yanto kepadaku. "Terus kamu gimana? Dia siapa?" tanyaku dengan bingung. Yanto kembali mengenakan tasnya dan mengecek situasi di sekitar. "Dia teman kuliahku. Kalau aku meninggalkan situasi seperti ini dan membiarkan lebih banyak korban, mungkin aku akan malu seumur hidup sama dia," jelasnya. "Jangan sampai salah. Saat dapat sinyal, segera hubungi dia. Saat di bis tadi aku sudah menanyakan tentang keanehan tempat ini. Semoga saja dia benar." Dananjaya Sambara. Sebuah nama ditunjukkan oleh Yanto di handphonenya. Terlalu banyak yang kukhawatirkan saat ini. Entah apa Yanto bisa selamat sebelumnya adanya pertolongan atau apakah aku bisa melewati hutan tadi dengan selamat juga. Aku berpikir sekeras mungkin dan sedikit teringat tentang pertigaan yang menunjukkan lokasi proyek dari perusahaan lain tadi. Mungkin saja di sana ada orang yang bisa menolongku meninggalkan tempat ini. Ya sudah, aku tinggal dulu. Bawa Danan ke sini secepatnya. Nyawa kami di tangan kalian, ucap Yanto yang segera berjalan menuju desa yang dipenuhi oleh orang-orang yang berbaur dengan makhluk mengerikan di desa ini. Namun gelagat Yanto terlihat aneh, seperti ada sesuatu yang ia rencanakan. "Pengumuman, Pak Mandor mampir ke mes, semua disuruh kumpul," Yanto berteriak di tengah kerumunan itu. Seketika para calon pekerja memperhatikannya dan mengikuti kembali ke mes. Hebat, ia bisa berpikir sampai ke sana. Setahu kami, makhluk itu tidak berani masuk ke dalam mes. Entah apa alasannya, namun masalah apa mereka bisa bertahan sampai aku kembali. Di tengah gelapnya malam, aku berlari meninggalkan desa mengerikan itu. Sesekali aku menoleh ke belakang. Dengan jimat yang kupegang, sebuah pemandangan mengerikan terlihat dari jauh. Semua makhluk itu menatap ke seseorang yang menyebabkan calon karyawan atau mungkin lebih pantas disebutnya sebagai tumbal meninggalkan mereka. Sudah jelas makhluk itu mengincar Yanto.